Selamat siang. Ya, Pak Leon, ini apa kabarnya? Kabar baik ya. Pak Leon, 9 tahun jadi pengelola CUBG, hal apa yang bisa dibagikan kepada anggota sebagai pengguna dan Baik, terima kasih pertanyaannya ini ya. Sebenarnya begitu awal menjadi pengurus CU itu saya membawa alur berpikir saya dengan latar belakang ilmu yang saya miliki, dengan pengalaman kerja saya di tempat kerja, itu menjadi fondasi saya untuk masuk mengurusi CU. Nah, ternyata pengalaman ilmu dan aplikasinya di dunia kerja itu tidak bisa serta-merta diaplikasikan di lingkungan kredit union. Nah, oleh karena itu maka ilmu yang saya miliki itu kemudian saya simpan. Saya kembali belajar alur tata kelola yang ada di CU, sehingga mensinkronkan antara tata kelola yang ada dengan ilmu yang saya punya, kemudian menjadi bekal buat saya sehingga saya bisa bertahan selama 9 tahun ini. Nah, itu hal yang sebenarnya tidak mudah dilakukan, tetapi kalau kita hanya berpegang teguh pada latar belakang pendidikan, pengalaman di dunia kerja yang kita punya, kalau itu dijadikan patokan atau dasar untuk kita mengurusi CU, saya kira tidak cukup. Nah, oleh karena itu maka pemahaman terhadap tata kelola CU itu menjadi penting. Maka saya harus memutarbalikkan lagi alur berpikir saya mulai dari nol, dan saya belajar tata kelola CU dengan berbagai ilmu-ilmu yang ada di CU itu. Dan semua ilmu itu hanya bisa terserap kalau kita serius untuk menekuninya. Nah, kalau ilmu diberikan tetapi sambil lalu pemahamannya, maka latar belakang pendidikan dengan ilmu CU itu tidak bisa teraplikasikan secara baik. Nah, itu pengalaman saya selama 9 tahun yang membuat saya kemudian ya bertahan selama 9 tahun ini untuk mengurus CU. Yang pertama itu bahwa saya mengenal banyak orang. Saya mengenal banyak orang, lalu banyak orang mengenal saya. Nah, sehingga apalagi kita ini merantau ya, merantau di kota besar, kurang lebih di Jawa Barat, DKI dan Banten. Ini kan 3 kota besar yang ada di DKI, dan anggota CU kita itu kan tersebar di 3 provinsi ini. Maka pertama saya memiliki banyak teman, lalu yang kedua alam berpikir saya itu tidak bisa diam, karena banyak orang kenal saya kenal banyak orang, lalu ada interaksi. Nah, di situ membuat saya sedikit lebih happy, dan saya merasa bahwa ini sesuatu yang luar biasa, bahwa di perantauan ini juga banyak saudara yang saya kenal melalui CU ini. Ya, saya kira begini ya. Ketika kita ingin masuk ke CU, kita harus tahu dulu kredit union itu sebagai sebuah lembaga itu isinya apa. Lalu misalnya sekarang ini kan jenis koperasi itu kan ada macam-macam. Kredit union Brero Tugasia itu kan jenis koperasinya kan adalah simpan pinjam. Maka core bisnisnya adalah simpan pinjam. Nah, kita perlu memperkuat pengetahuan kita tentang core bisnis ini. Nah, tidak semua orang kan mengalami proses pendidikan misalnya di bidang ekonomi, khususnya akuntansi dan lain sebagainya toh. Maka ketika
ada sebagian orang tidak dimulai dengan latar pendidikan akuntansi atau ekonomi, bagaimana dia menghubungkan antara core business dengan latar belakang pendidikan ini. Maka ketika harus ada penyadaran diri bahwa saya tidak punya latar belakang pendidikan yang cukup untuk masuk ke core business ini, tapi saya ingin untuk masuk ke area ini, maka tugas saya adalah belajar. Mulai belajar, memahami, karena di koperasi ini kan pendidikan itu kan hal yang utama toh. Maka ketika orang sia-siakan pendidikan, ketika dia ingin menggeluti profesi dia sebagai pengurus di bidang koperasi, kalau pendidikan ini dipandang dengan sebelah mata, maka agak sedikit sulit dia memiliki kompetensi itu. Maka akan sedikit sulit juga kalau dia memaksa diri untuk mengurus koperasi atau CU tadi. Sekali lagi, pendidikan itu penting. Maka latar belakang pendidikan yang kita miliki itu mungkin sudah sesuai, tapi pendidikan di CU juga keilmuannya perlu ditingkatkan, sehingga latar belakang pendidikan dengan ilmu CU yang kita peroleh itu bisa menjadi satu kekuatan bagi kita untuk mengurus sebuah koperasi. Ya, sebenarnya begini ya. Di koperasi kita ini sebenarnya proses pendidikan itu sudah terjadi sejak seseorang ingin menjadi aktivis, maka sudah ada proses pendidikan itu terjadi pada diri seorang aktivis itu. Maka kemudian ada proses pendidikan berjenjang ketika dia memasuki jenjang aktivis di tingkat kantor cabang, maka proses pendidikan itu sudah ada. Nah, kalau hal-hal semacam ini diikuti secara baik, lalu proses pendidikannya itu benar-benar diikuti, dipahami, dipelajari, dan ilmu yang diperoleh itu bisa menyatu dengan dirinya, maka seseorang itu dianggap memiliki kompetensi. Maka kalau dia memiliki kompetensi, harusnya tidak sulit untuk mengurusi CU. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa CU ini kan tidak hanya menjadi tanggung jawab pengurus. Keterlibatan anggota untuk menjaga keberlanjutan CU ini juga menjadi penting. Maka perlu ada penyadaran dalam diri anggota, sehingga partisipasi anggota itu dari hari ke hari itu semakin baik terhadap CU-nya. Nah, kalau partisipasi anggota itu kuat di dalam menjalankan core business CU, pengurus yang kompeten untuk mengurus si CU-nya, saya kira keberlanjutan CU akan lebih baik. Ada dua, dari segi kuantitatif dan segi kualitatif. Dari segi kuantitatif itu persaingan yang bisa kita lakukan dengan koperasi atau CU di sekitar kita itu, dari segi kuantitatif adalah